Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih, mahasiswa meteorologi angkatan 2017 yang sedang mengikuti pelajaran mata kuliah korosi. Saya akan mempresentasikan tentang paint coating. Pertama, pembahasannya ada painting, coating, dan lining. Lalu ada paint coating system. Lalu ada paint coating komponen, dan terakhir composition and function paint coating component. Pertama, painting, coating, and lining. Penjelasannya. Apa itu painting? Painting merupakan cairan berpigmen yang mengandung drying oil saja atau drying oil dengan tambahan resin yang bergabung dengan oksigen untuk membentuk pelindung yang solid dan film yang melekat setelah aplikasi sebagai lapisan tipis. Lalu coating. Coating merupakan material yang pada dasarnya terdiri dari resin sintetik atau polimer silikat anorganik yang membentuk film kontinu di atas permukaan setelah aplikasi dan tahan terhadap lingkungan korosif. Lalu lining. Lining pada dasarnya adalah film dari material yang diterapkan pada permukaan bagian dalam wadah atau pipa yang dirancang untuk menampung cairan atau selaris. Lalu paint coating system. Itu ada 3 sistem. Yang pertama primer, yang kedua intermediate coat, yang ketiga top coat. Ini gambarnya untuk penjelasan saya. Lalu primer coat itu merupakan sistem pelapisan yang paling penting karena sistem pelapisan diaplikasikan di atas lapisan primer. Dalam banyak sistem pelapisan cat berpigmen mungkin bersifat menghambat, walaupun ada yang tidak menghambat tapi melindungi permukaan. Itu menghambat korosi maksudnya. Lalu sistem primer dapat bertahan cukup lama sebelum pelapisan lain diterapkan. Lalu sistem primer dapat bersifat inhibitif atau menghambat. Lalu impervious atau ketahanan atau katodik. Aplikasinya tergantung pada lingkungan yang ditemui oleh struktur logam. Fungsinya yang pertama pengikat substrat yang kuat, yang kedua tahan terhadap lingkungan korosif dan dapat menahan korosi, yang ketiga bertindak sebagai adhesi yang baik untuk intermediate coat ataupun top coat. Lalu ini tipe primer, ada impervious, itu untuk peralatan yang membutuhkan perendaman. Lalu inhibitif untuk aplikasi di atmosfer laut. 3, cathodic protection untuk lingkungan korosif yang parah. Yang pertama inhibitif, pigmen terkandung dalam primer bereaksi dengan absorb moisture dalam lapisan coating dan membentuk permukaan pasif pada substrat. Contohnya garam kromat dan timbal merah. Tapi timbal merah ini berbahaya untuk kesehatan. Lalu yang kedua impervious primer. Sistem impervious primer digunakan dalam impervious coating system yang membuat lapisan yang lebih kedap terhadap berlalunya CO2, karbon dioksida, oksigen, udara, ion, dan elektron. Sedangkan lapisan film tipis konvensional tidak dapat mencegah penembusan oksigen dan air. Itu merupakan kelebihan dari impervious primer. Digunakan dengan ticol, tar enamel, dan pigmennya garam logam, kromat seng, timbal, dan strontium. Yang ketiga, cathodically protective primer. Contohnya adalah zinc, karena zinc bersifat katodik terhadap baja, maka zinc terkorosi dan memproteksi baja. Primer yang kaya akan zinc dapat memperpanjang masa hidup cornette rubber atau epoxy top coat. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah paint coating component. Yang pertama ada vehicle. Vehicle merupakan bagian cat dari cat, di mana pigmen tersebar dan terdiri dari binder dan solvent atau thinner, atau keduanya. Lalu binder. Binder berfungsi untuk mengikat pigmen pada lapisan dalam film homogen. Binder juga mengikat total coating ke substrat. Sifat fisik dan kimia cat ditentukan oleh binder. Lalu ada pigmen. Pigmen memberikan warna dan melindungi binder dari
dalam lapisan dari sinar ultraviolet. Lalu solvent, tujuan solvent adalah untuk memberikan permukaan dengan material coating dalam bentuk yang dapat diaplikasikan secara fisik di permukaan. Lalu yang kelima, aditif. Digunakan untuk modifikasi sifat cat, seperti mengurangi waktu pengeringan dan meningkatkan sifat yang diinginkan. Salah satunya plasticizer yang membuat film fleksibel. Lalu ada extender, ditambahkan untuk meningkatkan sifat aplikasi cat. Kemudian, composition and function of paint coating component. Composition dari paint coating component ini sebenarnya ada banyak, tapi jika disingkatkan bisa jadi 5. Yang pertama drying oil, lalu ini 2-pack chemical resistant, yang ketiga 1-pack chemical resistant, lalu bituminous coating, dan lacquer. Yang pertama drying oil. Drying oil merupakan natural binder yang digunakan tanpa melalui proses, maupun diproses terlebih dahulu. Dapat modifikasi dengan resin sintetis untuk memperoleh sifat yang baik, dan harus mengandung setidaknya 50% polyunsaturated fatty acid. Lalu alkyd resin dibuat dengan meraiskan oil dengan asam dan alkohol. Alkyd biasa dicampur dengan tipe binder yang umum untuk meningkatkan sifatnya. Dan di bawah merupakan gambar dari komposisi alkyd yang simpel. Terdiri dari fatty acid, glycerol, dan phthalic anhydride. Lalu epoxy ester, termasuk dalam tipe convertible coating. Kelompok resin sintetis menghasilkan beberapa pekat yang sangat kuat. Satu komponen epoksi adalah cat epoxy ester yang diawetkan dengan oksigen. Lalu sifat perekatnya berasal dari polaran natur dari polimer. Kemudian urethane oil dan urethane alkyd itu merupakan 50% dari produk total alkyd. Perbedaan dengan alkyd biasa adalah asam di basicnya menggunakan isocyanat, sedangkan kalau alkyd menggunakan asam phthalic. Lalu memiliki resistensi yang tinggi terhadap air larutan, asam, dan derajat resistensi yang sangat tinggi terhadap sifat abrasif. Lalu silikon alkyd bisa dikombinasikan dengan resin alkyd ataupun alkylik. Kepolimernya didapat dari reaksi antara grup hidroksil pada alkyd dan grup hidroksil pada silikon intermediate. Tahan terhadap temperatur tinggi dan perubahan cuaca. Lalu ada lacquer, merupakan larutan yang membentuk film organik pada pelarut organik dari sesudah pelarut berevaporasi setelah aplikasi pada substrat. Sifatnya tergantung dari jenis larutannya. Jenisnya ada 4. Yang pertama, skriptosa derivatif, lalu polyvinyl chloride, ada juga coordinate rubber, dan terakhir polyurethane elastomer. Yang pertama, cellulose nitrate. Sumber selusanya berasal dari kapas atau pulp. Lalu selusanya dinitratkan dan dipanaskan sampai menghasilkan karakter tertentu. Lalu digunakan untuk membentuk film lacquer. Yang di bawah ini merupakan strukturnya dari nitrocellulose nitrat. Lalu PVC, polyvinyl chloride. Monomer vinyl asetat dan vinyl chloride direaksikan untuk membentuk PVC bersifat inert terhadap alkali, air, oli, dan minyak. Banyak digunakan di perpipaan, dam, dan industri lain karena resistensi terhadap air dan perubahan cuaca. Di bawah merupakan struktur dari PVC juga. Lalu coordinate rubber. Yang di sebelah kanan ini merupakan pembentukan dari coordinate rubber sampai menjadi coordinate isoprene molecule.
dibuat dari isopren yang dikoordinasi, lalu tahanannya tinggi terhadap asam organik, air, dan zat kimiawi, bersifat termoplas, dan durabilitasnya sangat baik. Dan kering dengan cepat, dan cocok digabung dengan coating lain. Yang terakhir ada akrilik. Dibuat dengan polimerisasi ester akrilik dan asam metakrilik. Digunakan karena kekuatan yang baik dan ketahanan terhadap kimia dan air, dan dapat ditemukan di kapal, kereta, dan bus. Di bawah merupakan struktur dari metil metakrilit. Lanjut ke composition dan function paint coating komponen. Selanjutnya ada bituminous material, memberikan kelembaban yang baik dan ketahanan terhadap kimia, air, dan ultraviolet. Coating dari bituminous resin ada 4 jenis. Yang pertama, solid asphalt, solvent base, emulsion, dan varnish. Ini ada advantage dan disadvantage dari tipe-tipe coating, dapat dilihat satu persatu. Lalu selain itu ada juga heat convection binder, termasuk resin dipanaskan agar sulfat. Lalu contohnya fusion bond epoxy, organosol, dan plastisol. Ada juga inorganik silikat yang membentuk binder yang larut dalam air maupun larutan dan bereaksi dengan air untuk membentuk lapisan organik. Guna utamanya untuk terhubung dengan high coating zinc dust sebagai pengontrol korosi primer. Terdapat 3 klasifikasi juga. Yang pertama, post-cure water-based alkali metal silikat. Yang kedua, self-cure water-based alkali metal silikat. Yang ketiga, self-cure solvent-based alkali silikat. Yang pertama, post-cure water-based alkali metal silikat. Merupakan sistem 3 paket yang terdiri dari zinc, silikat binder, dan curing solution. Pigmennya merupakan metal zinc atau metal zinc dengan 20% pewarna pigmen. Pigmen part maksudnya. Lalu ada self-cure water-based alkali metal silikat. Silikat dikombinasikan dengan colloidal silicon untuk menambah kecepatan curing. Tahanan korosinya lebih rendah daripada post-cure coating. Lalu ada self-cure solvent-based alkali silikat. Komposisinya pigmen yang dari zinc dust, solvent dari ethyl alkohol, dan binder dari ethyl silikat. Bindernya menjadi keras dan tahan terhadap korosi. Ketahanan yang baik terhadap unsur kimia, haus, dan perubahan cuaca. Lalu bisa menjadi proteksi katodik untuk substrat metal. Lalu coating dapat diterapkan di kelembaban yang tinggi dan suhu yang rendah. Kemudian ada klasifikasi binder. Yang pertama, oksigen reaktif binder. Resinnya memproduksi lapisan dari reaksi intermolekul dan oksigen. Contohnya uretan alkid, epoxy ester, dan silikon alkid. Lalu lacquers. Coating hasil konversi material liquid ke lapisan solid hasil dari evaporasi. Contohnya PVC copolymer, coordinate rubber, dan bituminous material. Lalu heat conversion binder. Material seperti sulfat atau coal tar diaplikasikan saat masih meleleh. Contohnya organisol dan plastisol. Lalu co-reactive binder seperti epoksi dan poliuretan. Contohnya terbentuk dari kombinasi 2 resin berat molekul rendah. Lapisan solid terbentuk setelah bereaksi saat mengaplikasikan di permukaan solid. Kemudian ada condensation binders. Binder seperti phenolic resin melepaskan air saat polimerisasi. Berkondensasi dia. Lalu coalescent binders, termasuk partikel resin yang masih dalam air, merupakan 2 sistem fasa yang tidak bercampur dalam air, di mana droplet dari satu bentuk fasa dispersoid dalam yang lain, fasa atau fasa kontinu. Ukuran partikel biasanya 0,1 sampai 0,5 nanometer. Lalu inorganic binder. Polimer inorganik silikat yang digunakan dengan zinc dust
untuk memberi coating kualitas tinggi. Selanjutnya ada pigmen. Pigmen merupakan substansi yang tersebar pada binder yang memberikan sifat tertentu. Fungsi dari pigmen adalah, pertama ada aesthetic appeal, yang memberikan warna atau efek spesial. Lalu yang kedua, surface protection, memberikan resistensi terhadap korosi dan cuaca. Yang ketiga, corrosion inhibition, yang bertindak sebagai inhibitor atau penghambat dengan membentuk lapisan pelindung. Lalu film reinforcement, yang memberikan ketangguhan dan kekuatan pada lapisan cat. Lalu increase coverage, yang meningkatkan volume padatan yang ada tanpa mengurangi keefektifan pigmen. Yang keenam ada adhesion, yang meningkatkan karakter adhesi. Selection of pigment. Bahan pigmen bisa dari beberapa pilihan. Yang pertama, pigmen yang digunakan harus kompatibel dengan jenis resin yang digunakan. Seperti pigmen dipilih harus tidak terpengaruh oleh pelarut, pengencer, atau bahan cat lainnya. Lalu pigmen harus kompatibel dengan aplikasi cat, karena akan mempengaruhi performanya. Yang ketiga ada opacity or transparency, atau transparansitas dari pigmennya. Dengan pigmen tergantung kebutuhan warnanya. Apakah mau transparan atau berwarna. Lalu kemampuan pencampuran pigmen. Beberapa pigmen warna organik dan organik bisa dicampur untuk menghasilkan campuran warna yang berbeda. Kemudian ketahanan, di mana pigmen dapat menahan efek dari suatu kondisi tanpa kehilangan warna. Yang terakhir, berkilau atau glossy. Pigmen harus memberikan hasil yang berkilau pada permukaan seperti kaca refleksi. Tipe-tipe pigmen. Ada 11 tipe, dan tiap tipe ini memberikan sifat yang berbeda. Kemudian langsung dilanjut ke solvent. Merupakan zat yang dapat mengubah solid menjadi liquid, merupakan senyawa organik dengan berat molekuler rendah. Solvent dapat melarutkan binder dalam cat, lalu akan menguap setelah aplikasi, dan terdapat dua tipe, hidrokarbon dan chemical. Ini merupakan sifat-sifat solvent. Pertama, solvensi. Semakin kompleks polimer, maka pelarut yang dibutuhkan atau solvent yang dibutuhkan harus semakin kuat untuk melarutkannya. Lalu viscosity and solid content. Semakin tinggi kekuatan pelarut, maka semakin sedikit pelarut yang dibutuhkan untuk mencapai viskositas tertentu, sehingga bagian padatnya masih tinggi. Lalu kemudian yang ketiga, ease of application. Pelarut yang kecepatannya menguat tinggi memiliki kecenderungan membentuk kabut kering saat disemprotkan. Kalau diganti dengan kuas, maka penguapannya akan melambat. Jadi pakai kuas lebih baik daripada disemprotkan. Lalu drying. Keringnya cat bisa melambat karena waktu menguapnya lama. Jadi kalau solvent menguapnya lama, maka catnya akan semakin lambat keringnya. Lalu penguapan yang cepat dapat terjadi karena penguatan yang cepat dapat terjadi ada cacatan. Jadi tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lama. Lalu boiling points and evaporate. Laju titik didih. Maksudnya titik didih dari solvent terkait dengan laju penguapannya solvent. Semakin rendah titik didih, maka semakin cepat penguapannya. Kemudian ada flash point yang mengindikasikan risiko kebakaran. Cat dengan flash point di bawah 23 derajat Celcius mudah terbakar. Maka dipilih harus di atas 23 derajat Celcius kalau bisa. Lalu maksimum acceptable concentration value yang mengindikasikan bahan berbahaya yang dapat diterima tubuh tanpa adanya bahaya ke tubuh. Ini konsentrasinya per meter kubik udara. Maksudnya adalah
di mana nilai yang rendah terdapat racun yang banyak. Berarti nilai rendah ini mengindikasikan bahwa udara di sekitar dari solvent ini yang dihasilkan oleh solvent saat menguap, jika konsentrasinya rendah, maka udaranya juga sedikit dan berarti banyak dari penguapan dari solventnya, yang berbahaya. Lalu solvent retention. Jika ada fluorid yang tertahan di lapisan, maka dapat menyebabkan adesi yang buruk dan mengurangi ketahanan kimia lapisan. Terakhir ada compatibility. Fluorid yang digunakan harus kompatibel dengan formulasi coating untuk mendapatkan film berkualitas baik dan yang sangat tahan. Kemudian lanjut ke thinner. Thinner ditambahkan sebelum aplikasi untuk mendapatkan viskositas dari cat. Thinner harus memiliki daya fluorid yang sama banyak dan elemen yang mudah menguap paling banyak. Lalu laju penguapannya harus kompatibel dengan aplikasi. Kemudian ada aditif. Ini yang terakhir, merupakan pigmen yang meningkat anti-korosif, anti-foam, anti-settling agent, anti-skidding agent, pengering pengawet untuk ditambahkan dalam jumlah kecil untuk meningkatkan sifat cat. Nah, aditif ini ada beberapa jenis. Pertama ada waterborne coating. Terkenal karena ramah lingkungan. Contoh yang terkenal adalah latex. Merupakan penyangga kestabilan polimer dalam air, dan air akan menguap dan partikel polimer akan bergabung. Lalu ada solvent free dan solventless coating. Berbasis resin epoksi dengan molekul rendah. Kelebihannya pertama tahan impak dan arus yang baik, yang kedua kedap terhadap air, yang ketiga ketahanan yang baik dari kondisi penculupan, yang keempat tahan terhadap abrasi yang sangat baik, yang kelima ramah lingkungan. Ini baik digunakan pada kapal-kapal. Untuk waterborne dan solvent free dan solventless ini lebih ramah lingkungan dibanding yang lain. Lalu shock primer. Ini primer akan melapisi baja saat baja melewati prefabrikasi. Besi oksigen dan zinc digunakan sebagai pigmen. Zinc digunakan pada primer, prefabrikasi oksigen anorganik, dan besi oksida hanya digunakan pada binder organik. Kemudian wash primer. Bagian asam akan mengisi aluminium dan menambah daya tekat. Ini kebanyakan dipakai di aluminium, lalu diaplikasikan pada permukaan logam sebelum coating, dan banyak digunakan pada coating mobil. Ya, ini referensi saya dalam mengerjakan PowerPoint ini. Untuk ya, itu saja. Untuk kekurangannya, mohon maaf dan terima kasih.